Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Najwa ini dan NIM 6670230143 di kelas NHB akan memaparkan dan mempresentasikan makalah yang telah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran perwakilan yang diampu oleh Ibu Shantika Putari. Di sini saya akan mempresentasikan video makalah saya berjudul Representasi Perwakilan dalam Demokrasi Representatif, Analisis Teoritis Keterwakilan Perempuan di DPR RI periode 2024 hingga 2029. Digiling judul tersebut untuk memenuhi ujian semester ini terutama adalah kartu penuh yang dirasakan. Semua hal penting yang menjadi latar belakang saya memilih ide tersebut adalah karena keterwakilan perempuan di DPR RI menjadi indikator kualitas demokrasi representatif. Nah, demokrasi representatif merupakan representasi atau perwakilan untuk merepresentasikan apa yang mereka butuhkan dari pemerintahan. Hal ini tentunya jika perempuan melakukan bukan hanya perempuan untuk melihat apakah demokrasi representatif Indonesia ini sudah sesuai juga untuk menilai kualitasnya secara lebih menyeluruh. Kemudian juga tentang apakah keterwakilan perempuan di DPR ini pada periode 2024 hingga 2029 ini dapat sesuai kualitasnya apakah terlebih kualitasnya dengan demokrasi representasi seperti yang ditetapkan oleh Nadia lebih ngerti. Kedua juga untuk melihat apakah kebijakan afirmatif atau tidak representasi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah dicanangkan secara deskriptif. Apakah ini hanya sebagai kebijakan afirmatif saja untuk sebagai syarat administratif agar perempuan diangkat atau perempuan untuk bisa ke politik dan hanya dibuat kebijakan ini ataukah kebijakan ini sebagai kebijakan yang semua skala berlanjut dan kemudian adanya kenaikan jumlah dosen diikuti dengan produksi legislatif dan legislatif. Ini akan dibahas juga sangat penting di sakit tahu di mana para penjual yang terpilih di lembaga legislatif ini melakukan representasinya tidak hanya secara deskriptif atau tidak hanya representasi saya secara fisikal mereka hanya perempuan stand for others atau mereka telah melakukan for others di mana mereka telah melakukannya secara substansial juga nanti telah mendukung segala kebijakan yang bertujuan. Tentunya di sini akan dibahas apakah kenaikan jumlah dari secara deskriptif juga berpengaruh pada substansinya yang dilakukan oleh para legislator perempuan. Sehingga akan kita cepat dulu rumusan dan tujuan penelitian ini yang pertama untuk bagaimana keterwakilan perempuan di DPR ini di periode 2024 hingga 2029 ditinjau dari 2,45 teori lalu dengan representasi deskriptif dan substantif dari zona pikir 1997 tentang kedua menunjukkan penelitian demokrasi representatif deliberatif dari Nadia ini. Hal ini menjadi rumusan masalah bagaimana sih keterwakilan perempuan dari dulu sehingga untuk
Mengapa pengalaman tersebut kita memiliki tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis representasi deskriptif dan substantif keterwakilan pada lembaga negeri 1 di periode 2024 hingga 2025, dan yang kedua untuk mengkaji apakah peran deliberatif intelektual dalam memperjuangkan kebijakan program mencapai tujuannya. Sehingga untuk evaluasi apakah kedua tujuan ini untuk kita lihat secara lebih lanjut di pembahasan untuk menganalisis dan juga mengkaji secara deskriptif, substantif, dan juga untuk melihat demokrasi representatif. Penulisan teori yang kami ini digunakan sebagai visual analisis pertama ada representasi politik dari analitik dalam tulisannya The Concept of Representation. Kita menguraikan 4 bentuk representasi politik untuk analisis yang akan kita gunakan dari indikator ini. Namun dari 4 indikator ini yang paling sesuai dengan judulnya adalah representasi deskriptif, dimana untuk melihat kesamaan identitas gender etnis pada tabuan melakukan secara angka untuk kita melihat angkanya apakah perempuan telah melakukan secara perspektif. Kemudian secara substantif ditinggalnya tindakan nyata mewakili kepentingan konstituen, sehingga dari dua indikator ini akan digunakan untuk menganalisis. Kemudian akan diberikan adalah demokrasi representasi dari dua organisasi. Dimana dalam dukungan otoritatif demokrasi, principles and ideology, Oryoti menekankan dua prinsip utama dalam demokrasi representatif. Yang pertama adalah demokrasi politik, dan yang kedua kepemimpinan atau advocacy litigation. Dari kedua teori ini adalah dijelaskan sebagai visual analisis. Nah, dari sini kita bisa lihat konsep dari kerangka berpikir yang telah saya buat. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang akan kita jelaskan yang pertama, yakni representasi deskriptif perempuan di sekitar hingga 2029. Nah, dapat kita lihat dari beberapa perspektif. Dari yang di atas ini merupakan semua partai yang memiliki pemilihan legislatif, dan ada partai-partai tersebut mencalonkan calon perempuan dari angkanya bisa kita lihat sebagian besar telah memenuhi syarat setidaknya mencapai lebih dari 30% calon perempuan yang dimasukkan atau didaftarkan untuk pemilihan nomor 1. Belum bisa kita lihat dari apa yang selanjutnya di bawah. Contoh ini bisa kita lihat dimana dari 8 partai yang terpilih untuk kemudian dalam menuju parlemen threshold, sehingga sebenarnya bisa kita lihat dari kata kursi dari 8 partai ini, dari misalnya PDIP sudah mendapat kursi lokal dan sebagainya mencapai angka yang cukup besar ya. Namun dari kursi perempuan ini sangat bisa dibilang sangat kecil untuk ukuran dari kebutuhan dengan total kursi yang didapatkan ini yang jelas dari data KPU dari 127 total dari total 980 kursi di DPR RI untuk periode 2024 dari studi itu sebenarnya saya 147 saja yang bisa dilakukan. Karena hal ini hanya 21,9%. Sehingga keterwakilan perempuan di DPR RI dari tahun terpilih
Di mana meski terdapat tren kenaikannya dari tahun ke tahun ini, angkanya masih belum dibilang terbilang bagus, di mana bisa ini belum memenuhi ambang batas 30% di dalam keterlaksanaan bantuannya. Tapi ini juga menjadi karena dia melakukan 58 dari 127 calon perempuan atau sekitar 45,67% ini merupakan bagian dari dinasti politik. Hal ini tentunya menjadi menarik kenapa besarnya angka dinasti politik untuk perempuan. Apakah hal ini dipengaruhi karena penelitian dari sebagai syarat administratif hanya kuota atau keseimbangan bisa setidaknya bisa memajukan perempuan atau keluarganya di pemerintahan. Selanjutnya akan dibahas mengenai representasi substantif dan dialog aktif dalam memperjuangkan isu perempuan di Jakarta di 2024 hingga 2029 ini. Seperti kita ketahui, representasi substantif ini adalah mengacu pada tindakan nyata yang dasar perempuan dalam memperjuangkan kepentingan konstitusi pada waktu substansial kebiasaan. Nah, dalam periode deklarasi 2024 hingga 2029 ini, representasi substantif perempuan diukur dari bagaimana cara di sektor perempuan aktif untuk mendorong kebijakan atau isu yang atau pada perempuan serta mendukung kesetaraan gender. Ideologi nanti menekankan di mana pentingnya peran dari para legislator sebagai komunitas terpilih dan memfasilitasi pertukaran biasa serta menjadi jembatan antara masyarakat dan institusi negara. Bagi sektor perempuan dan banyak yang di prosesnya strategi. Legislator perempuan dapat melihatkan platform seperti media sosial juga ya. Kita para perempuan seharusnya bisa menggunakan platform dan juga hal ini untuk mendorong isu mungkin yang saat ini belum diperjuangkan dengan seperti ini pekerjaan rumah tangga masih sangat umum di mana para pekerja rumah tangga ini belum dilakukan dengan semestinya. Yang tentunya masih menjadi umum rencana undang-undang belum disahkan. Kemudian ada UU-PPKS. Tindak pidana kekerasan seksual memang ini sudah disahkan, tapi ini membutuhkan para pengawalan dalam implementasinya. Sedangkan perwakilan perempuan di parlemen ini bisa kita lihat secara jelas. Yang pertama, ada lembaga sipil. Bisa kita ketahui ini kaderisasi perempuan di partai ini sebagian besar memang bisa kita ketahui dari segi data ini sebagai cara administrasi, angka kuota, dan lain sebagainya. Kemudian saya kira hal ini mungkin masih menjadi hal tentang yang paling besar di mana kalau tidak dan satu relatif gender laki-laki yang menjadi memang sudah sangat sering jadi baik di berbagai lembaga lain dengan terkait bagaimana tentang stereotipnya sebagai yang lemah yang tidak cocok, terutama apalagi di area politik seperti lembaga legislatif, patriarki masih menjadi hambatan kemudian politik tersebut. Bisa kita lihat tadi sudah dijelaskan sedikit di awal di mana politik dinastinya akalnya cukup besar dengan 45% pada periode ini yang menunjukkan perempuan dan anggota ini memang menunjukkan memiliki
Ya, ya sebenarnya film ini tapi menjadi sama sesuatu yang semestinya namun pertama program diisi oleh kreatif dan andanya dari tidak bisa dari memakan penerbangan pada para cewek perempuan di mana tidak banyak ini violence against women in politics. Hal ini kekerasan simbolis, ada juga kemudian ada kekerasan verbal hingga kekerasan seksual dengan proses sekian kurang lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.